kehidupanmu, meski kau menguburku dalam tidurmu. Inilah takdirku bersamamu, walaupun tanpa jasad dan ragaku. Pergilah kemanapun engkau mau, ku yakin kau akan bawa bayangku. Ku harapkan ini selamanya, sebab semua itu tanpa ku minta. Sepanjang hidup kisah ini tak akan mati. Seumur hidup adalah anugerah terindah. Seperti ombak berbuih, saling kejar mengejar, bagaikan Adam dan Hawa menyatukan cinta kasih sejati. Sejati. Pas masana itu. Masana saudan. Oke, cukrak-cukrik Bojonegoro, Mak Bedunduk, jreng. Jreng. Ini kita cukrak-cukrik soal Bojonegoro yang kaya cerita. Nah, tentu saja kita harus mengambil sisi-sisi puzzle-nya Bojonegoro, sehingga Bojonegoro kita bisa menunjukkan bahwa Bojonegoro itu kaya. Betul. Kaya warna, kaya cerita. Ya. Kaya dalam beberapa hal. Oke Mas Yuli, yang barusan tadi judulnya apa? Karya tadi baru saya launching seminggu yang lalu di YouTube. Ya. Judulnya Adam Hawa Crash 330. Oh, Adam Hawa Crash 330. Berarti ini yang karya terbaru. Ya, yang terbaru yang ke-36. Oke. Ya, ini tamu saya kali ini memang istimewa. Ini kalau di Bojonegoro nama aslinya orang tidak tahu. Nama aslinya Mas Yuli Setianto. Tapi orang banyak tahu namanya Yuli Sedeng. Iya. Pakai Z. ZEDENG. Nah, di akun YouTube-nya juga Ya. Yuli Sedeng. Yuli Sedeng Art, ada ART, art. Ya. Art itu arti apa ya? Sebelah. Ya, art. Seni. Bahasa Inggris kan seni. Ya tentu. Gini Mas Yuli, saya ini Ya. kenapa sih orang-orang kenalnya Mas Yuli Sedeng. Sedeng itu memang sengaja Mas Yuli menciptakan nama itu untuk nama keren, nama kedua, nama beken lah. Atau memang teman-teman sendiri atau kalian sendiri yang memberi nama itu? Awalnya sih nama itu sebenarnya itu nama kampung itu Mas Yes. Sedeng dari Gang Makam Sedeng. Oh ya. Nah itu nama kampung atau Gang Makam Sedeng kalau orang-orang itu memang ada makamnya ya? Iya memang ada makamnya. Mas ya. Itu ada makam, namanya Makam Sedeng. Betul. Makam Sedeng sendiri itu dari mana itu? Itu ceritanya kalau di catatan babat Bojonegoro itu ada ditulis itu sebenarnya bukan Sedeng tapi Tedeng. Oh, Tedeng aling-aling itu loh kalau bahasa Jawa. Di situ ada situs Batu Pipih. Nah, itu seperti Tedeng aling-aling sehingga di situ konon ceritanya kalau para dulu ada semacam rampok keju dan sebagainya masuk ke situ itu
bersembunyi di balik batu itu sudah nggak kelihatan, kononnya gitu. Oh, sekarang Terus, masih begitu. Masih kira-kira. Ini menarik, Nah, tapi itu nanti. ah. Kita suatu saat nanti kita akan bicara tentang khusus tentang makam Sedeng. Ya, boleh. Tapi sekarang ini Mas Juli, ini saya hadirkan di sini kan sebagai seniman. Dulu saya kenal Mas Juli, saya kenal betul itu awalnya di seni rupa. Musik ya sudah, tapi belum banyak berpikir untuk berkarya musik. Justru tapi sekarang orang banyak kenal Mas Juli itu musisi, bukan perupa. Ceritanya bagaimana itu? Oke, ya memang secara basic secara akademisi ya memang saya di bidang seni rupa, khususnya di lukis. Tetapi memang musik ini sudah sejak kecil, jadi selalu membayang-bayangi kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan di era-era seperti ini kan era-era yang sangat fleksibel dan luas sekali. Jadi untuk kita bergerak di bidang apapun selama kita mempunyai niat, semangat, nah di situ kita bisa berperan dan memberikan sesuatu di masyarakat, apapun itu. Nah, Mas Juli ini bapak 2 anak ya? Tuh. 1 istri ya? Satu di sana, satu di sini dan di mana-mana. Nah, gini Mas Juli. Iya. Seniman itu biasanya kan dapat judulnya itu ceritanya kan dari proses kreatifnya. Iya. Saya ingat saya itu Mas Juli dapat judulnya itu waktu masih jadi perupa, belum pemusik. Itu yang dari musik belum ada ya. Cerita kan? Itu ada. Menyimpang saya itu. Ya, Nah, boleh. Mas Juli, sejak kapan sih Mas Juli mulai serius menggarap musik? Saya kan dengar kan dulu sudah punya ada beberapa karya, cuman belum sempat dirilis jadi album, hanya sekedar untuk kelangenan di rumah bahwa saya punya karya. Nah sekarang ini sudah mulai dipublikasikan lewat beberapa macam media, termasuk Facebook dan YouTube-nya sudah banyak sekali saya lihat itu. Itu awalnya bagaimana sih Mas Juli? Ya memang di kesempatan ini ya kita sebenarnya sederhana ya Mas. Jadi saya berkarya seperti ini sebenarnya tujuannya adalah mendokumentasikan saja. Mendokumentasikan karya. Menarik. Jadi tidak berharap kita harus terkenal, populer. Sebenarnya itu jauh dari pikiran saya. Masa? Iya. Ini loh, saya melihat videonya Mas Juli. Saya bayangkan Mas Juli ini sedang membranding diri dengan video-video macam itu. Bagus-bagus untuk video klipnya itu. Masa saya nggak percaya kalau sekedar mendokumentasikan? Begini, inilah yang dinamakan niat dan semangat, kesungguhan, sepenuh hati. Saya melihat entertainnya digarap betul loh di video-videonya. Oke, kalau masalah artistik dan sebagainya itu kita nggak terlepas dari sentuhan-sentuhan tangan-tangan teman-teman lain. Jadi mungkin ini ide mungkin dari saya, terus ada tambahan lagi teman-teman. Oh ini digarap. Dulu saya hanya pakai HP saja. Pakai HP, saya syuting sendiri di mana-mana sendirian. Terus banyak teman-teman yang kasihan sama saya. Teman-teman fotografi, videografi itu banyak yang kasihan. Teman-teman dulu. Di situ ada Dendis, ada Gandil, ada Sapa Mas Kawan, teman-teman KFI, semua banyak yang terlibat di situ. Itu berangkat dari rasa kasihan. Terus kemudian teman-teman itu menjadi dari berangkat dari rasa kasihan itu untuk menghasilkan, kayaknya itu teman-teman pengen menghasilkan video klipnya Mas Juli ini semaksimal mungkin. Iya, dari yang saya rasakan memang teman-teman itu juga pengen ikut memberikan karyanya di situ. Jadi
saya rasa mereka juga sepenuh hati. Bayar berapa itu, Pak? Saya itu tidak pernah bayar mereka sama sekali. Betul itu. Betul. Teman-teman Iya. memang bersama-sama Iya, gitu ya, iya. simbiosis mutualisme Iya, bersama-sama. ya hanya sekedar minum es teh ngopi itu aja. Dan itu gantian ya, Tanya? Gantian. Tidak pernah bayar. Tapi ya nanti saya tidak akan lupa lah. Mereka pasti ya. terbaik untuk awal-awal Tapi nanti. memang kayaknya perlu Mas Yuli ya, teman-teman itu yang punya talenta yang berbeda terus kemudian digabungkan jadi satu. Misalnya saya kan belum melihat karya Mas Yuli itu koreonya digarap dengan teatrikalnya sudah. Pasti koreonya belum tergarap. Mungkin ada rencana tidak melibatkan teman-teman tadi. Sudah beberapa itu di album Ruang Gelap itu aku memberikan saya lihat sentuhan Ruang tari, Gelap. iya. Ada penarinya si Wulan sama si Gadang itu. Itu yang telan yang pakai dada ya kan itu. yang matanya ditutup itu kan. Betul ya, itu ada sedikit koreografi gerak. Memang dia penari, dua-duanya memang penari. Yang saya pilih, artinya saya ajak kerjasama. Oke mau, oke ya sudah. Oh, yang ini motifnya bukan kasihan ya. Bukan, iya. Itu Mau gitu sudah mulai rada serius, jadi akhirnya mau nggak mau tekanan-tekanan dari masukan-masukan kawan-kawan semuanya itu menjadikan saya harus sungguh-sungguh gitu. Artinya ya bukan seperti tenanan loh, enggak ya, pokoknya intinya mengalir aja lah apa yang kita mampu. Oke, ini Mas Yudi. Saya melihat kan ada rock balad, Ya. ada slow rock, banyak yang berbau rock lah. Tapi saya melihat ada yang judulnya Semalam itu lebih kayak ada country-nya, ada itu memang prosesnya berbeda tuh. Berbeda itu sebenarnya Semalam yang berjudul Semalam itu karya lama yang sudah saya aransemen ulang itu sebenarnya. Oh, karya lama sudah. Iya, aransemen ulang yang aslinya itu dulu digarap teman-teman Praduga Tak Bersalah PTB dulu. Oh, PTB. Itu lebih ngelangut itu kalau aslinya. Oh, beda Iya, ya. beda. Kalau PTB dulu kan memang musik teater betul ya. Iya. Musik teater dia lebih banyak eksplor gerak emosinya dan sebagainya. Saya masih ingat. Oh, proses dari PTB ke yang sekarang itu ceritanya bagaimana? Atau ada korelasinya atau ada pengaruhnya dengan musik yang sekarang? Yang sekarang. Memang pengaruh dari grup lama ini yang sempat membuat lagu, ada 5 karya. Di situ ada Berlarilah, ada Semalam, ada Samtri, ada 5 karya itu. Jadi sangat mempengaruhi juga. Dan yang itu semua saya yang nulis memang. Oh ya. Jadi aransemennya bersama-sama, ada Gandil, ada Bolot, ya, ada Yoyo, ada Andi Bagong, banyak sekali. Yaitu mereka yang mewarnai aransemen. Juga masuk ya. Indro juga membantu ya. Tapi banyak ya teman-teman seni rupa dulu ya, sama fotografi dulu ya. Iya, teman-teman seni rupa, fotografi semua membantu. Ya. Jadi disitulah keuntungan saya. Sekarang ini banyak teman yaitu, banyak teman, banyak rezeki yaitu. Dan rezeki itu kan nggak harus uang. Karya ini melebihi harta yang kita punyai mungkin barangkali. Oh, gitu ya. Iya, kalau uang kita bisa habiskan, tanah bisa jual. Tapi kalau karya seumur hidup barangkali selamanya. Makanya butuh didokumentasi. Betul, itulah yang saya katakan warisan digital sekarang ini. Ini kesempatan untuk muda-mudi yang mempunyai talenta. Nah, Yuli, biasanya saya dengar musisi itu kan melalui proses perjuangan yang berdarah-darah. Berdarah-darah itu makan hati, makan pikiran. Pernah enggak mengalami proses itu? Kalau
istilahnya nibotangi ya. Jangan dibotangi. Nibotangi itu setiap hari. Oh, iya, setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Proses itu tetap kita membutuhkan pengorbanan. Kalau kita masih sendiri mungkin waktu bersama kekasihnya, bersama bapak ibunya. Kalau kita berkeluarga, apalagi sekarang sudah berkeluarga, wah ini pengorbanannya memang lebih Berat, ya. berat. Belum bagaimana nanti anak-anak makannya. Iya. Saya sendiri makan saja susah. Ya gampang, kalau makan kan tinggal makan. Ya, tapi rezeki kan pasti Iya. selalu ada. Sedikit Ya, itu banyak takdirannya cukup lah. Itu manut bosnya sana. Bosnya. Iya. Jangan yang ngecat lombok loh. Sekarang udah ada profesi yang ngecat Iya. lombok. Bosnya. Bosnya. Manut. Manut. Bos. 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 Ya. Oh, itu dua kan anaknya ya. Yang satu namanya Rakyat Indonesia. Yang satunya biasa saja. Ya. Jadi Mas Juli ini bapaknya rakyat Indonesia. yang buat. Oh, yang Yang melahirkan ibunya. yang sekarang ikut-ikut mewarisi musik ya. Iya. Rakyat Indonesia. Oke Mas Juli. Kenapa saya buka dengan anak? Mas Juli adalah generasi dari musisi yang sudah lalu. Kemudian Mas Juli nanti juga akan melahirkan generasi yang lebih baru lagi untuk masa depannya, masa kedepannya. Apa yang ingin Mas Juli sampaikan kepada kawan-kawan muda atau adik-adiknya Mas Juli atau anak-anak itu? Ini penting loh, ini Iya. pesan itu penting. Jadi apa ya? Memang kita hidup sekali, ya kan. Terus apa yang akan kita berikan di kehidupan ini untuk dirinya, untuk saudaranya, untuk keluarganya, untuk teman-temannya, bahkan untuk semua umat manusia. Ini yang mungkin harus kita pegang di situ. Kita landasi dengan landasan yang sangat mendasar, mencintai profesinya sepenuh hati, ikhlas. Andaikan di perjalanan ada sesuatu yang menjadi halang rintang, itu sudah menjadi bagian dari situ. Ya justru itulah proses yang akan mencetak, membentuk karakter kreator itu sendiri. Karena kalau tanpa proses itu kayaknya rohnya karya nggak ada. Iya memang. Atau kurang bagaimana, kurang sedikit gimana. Betul. Nah, Di misalnya saya kan pernah dengar cerita, ya ada teman di Surabaya. Dulu ketika udah prosesnya, terus kemudian dia ternyata setelah melihat keluar jauh dari ekspektasinya dia bahwa karyanya itu ternyata sampai dia punya 3 gitar itu dihancurin semua untuk sekedar merenung, terus kemudian baru nyicil beli lagi gitar dan seterusnya. Pernah nggak ngalami proses yang semacam itu? Artinya itu sampai sekarang nggak bisa dilupakan. Pernah memang dulu di proses-proses itu pernah semua alat saya jual semua. Ya, oh. Saya jual semua, bahkan sampai peredam saya jual semua. Saya nggak pengen ada alat musik. Nah ternyata disitulah kesepian saya terjadi dan akhirnya saya harus berbuat lagi semaksimal mungkin untuk mengobati ini rasa kekecewaan. Dan rasa kecewa ini kan kita kan berharap banyak dari situ. Ini nah luar ini biasa loh. Kalau teman saya ceritakan hanya 3 tiga gitar. ini semuanya sampai kulit-kulitnya peredam itu semua. Iya. Nah itu semacam frustasi, tapi di mana frustasi itu justru membuat kita lebih kuat. Setelah itu flashback, tidak sampai 1 tahun mencoba merintis ulang lagi. Nah semakin kuat mental, ternyata itu persoalan mental. Mental kita mau di mana, untuk apa, untuk siapa, mau apa. Nah itu ternyata salah, mindset yang saya bangun selama itu salah.
Oh, gitu. Iya, intinya ya bagaimana pengen terkenal, Oh, iya. terus nanti setelah terkenal punya ini punya itu, itu merusak mental itu. Oh, gitu. Iya, jadi berangan-angan iya boleh, berangan-angan boleh, karya Oh. harus kita buktikan dulu. Berangan-angan, Iya. tapi pada karyanya. Iya betul. Bukan pada materi Betul, iya. di luar karya. Itu yang paling berbahaya. Banyak kan musisi-musisi yang awalnya mungkin dia orang mampu, habis semua karena tujuannya ini adalah popularitas. Iya. Jadi semacam popularitas itu mau dibeli. Nah, terus berapa banyak dia harus membeli? Oh iya. Nggak bisa. Jadi popularitas itu bisa kita bangun dari akar paling bawah. Baik kita sebagai musisi mau main di pojok pasar oke, mau di WC juga oke, mau di panggung kecil oke, mau panggung besar oke. Nah itulah yang saya katakan sepenuh hati ya seperti itu. Iya. Jadi gini, kalau saya simpulkan bahwa sebenarnya berkesenian itu juga wujud dari pengabdian kepada kehidupan dan Tuhan, begitu. Betul. Sehingga kita tidak milih-milih tempat dan Dan sebagainya. kehidupan dan apa? Tuhan. Tuhan, setan juga loh. Oh iya. Ya, iya, kita harus berucap terima kasih pada setan juga. Karena Ya toh. ini penjelasannya gimana ini? Iya. Nah, itu yang saya maksud di situ kan bentuk frustasi, bentuk kekecewaan itu kan istilahnya kan minoritas, istilahnya ya saya katakan sisi kiri. Ya. Nah, itu kan dekat dengan ya ini Ya. tadi. Nah, kita juga harus berterima kasih. Itu kan termasuk nibotanginya di situ, dijegali. Oh, Ya. Nah, itu sepakat saya. Ya, Yang oke. tadi kok setan barang kira Ya, lah ya maksudnya itu. Nah, maksudnya itu. Oke, Mas Juli. Nah, sampaikan saja ke yang melihat video ini, Ya. kalau ingin kenal Mas Juli, bagaimana caranya menonton pengen tahu karya-karyanya, bagaimana caranya, disampaikan saja. Oke, untuk kawan-kawan semua yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah. Kadang nontonnya di WC juga, kadang di bis kota juga. Iya, di Dimana bis saja, kota bukan? di mana saja, di rumah dan di mana saja. Jika pengen melihat karya aku di channel YouTube di Yuli YULI Sedeng ZEDENG ART Yuli Sedeng Art. Nah, di situ Ada berapa karya? sudah 36 karya. 36 karya Ya. berupa video ya. Video semua dan audionya tentu saja. Oh ya, aduh, nah, lengkap. Ya, karena musik ya untuk melengkapi karena ini visual kita harus mencoba sebaik-baiknya untuk menerjemahkan karya itu. Semoga ini menjadi salah satu sedikit pematik untuk rekan-rekan yang ada di rumah. Karya saya tidak sebagus mungkin apa yang kalian dengar, kalian lihat. Mungkin karya kalian akan lebih bagus lagi. Semoga bisa menjadikan wacana musik khususnya di daerah kita sendiri, nasional pada umumnya, apalagi sudah merambah ke dunia internasional. Semoga kalian bisa mencapai ke sana. Oke, terima kasih. Ada satu lagi, kalau misalnya ada yang kepingin berdiskusi dengan Mas Juli lewat dunia maya, itu bisa lewat apa? Ya, bisa lewat Facebook, Facebook, bisa akun IG Facebooknya? sama Yuli Sedeng. Oh, Juli Sedeng. IG bisa. IG ya juga Yuli Sedeng. Itu Atau ada memberikan komentar di kolom YouTube-nya misalnya. ya boleh. Itu ada tambah bagus itu. Tapi Pasti akan saya balas. Oh, pasti akan dibalas. Nah, ini yang saya minta jaminannya kan. Ya Oh, pasti akan saya balas. ya. Kalau kalian punya karya, komen di wall YouTube saya akan pasti lihat siapa yang komen. Kalau punya karya, saya akan pasti subscribe, like dan komen Oh, pasti. oke. Saya support semuanya untuk teman-teman
siapapun yang mempunyai karya, Oke. saling support gitu. Oke Mas, ya, menarik sekali. Oke. Jadi tadi sudah banyak hal yang kita bicarakan di sini. Saya punya gambaran begini, untuk Bojonegoro itu perlu enggak ada komunitas untuk kumpul-kumpul, untuk diskusi? Ya. Diperlukan enggak Mas? Sebenarnya komunitas itu sudah banyak terbentuk ya, khususnya di daerah kita ini. Mereka mempunyai tempat-tempat basecamp-basecampnya itu, ya mereka sarana komunikasinya di situ, sharing, diskusi di situ. Di situ ya, saya Iya. diskusi tentang musik ya. Ada Dan kan mereka macam-macam. berproses enggak, berkreasi enggak? Rata-rata mereka selalu mengembangkan diri, Oh. rata-rata. Mas Judi ada di mana? Dari antara mereka itu? Saya itu kalau di musik ya di Biroksi juga. Biroksi itu apa? Bojonegoro Rock Community. Oh, Terus ada lagi yang ini forum musik peduli itu. forum musik Musisi peduli yang yang kemarin donasi itu juga kumpulkan donasi untuk disumbangkan ke. ya itu kan sosial banget, Oh. keren itu ya. Sasarannya saya lihat itu di Facebook, di IG, Iya. itu juga layak kok. Iya, itulah manfaat dari sebuah karya, Oh, bisa memberikan sesuatu untuk sesama. yes. Ya itu. Banyak lagi ada di komunitas fotografi juga, Ya. komunitas perupa. Oh, ini ada di mana-mana Mas Juli Ada ya, perupa dari ada. pohon ke pohon. Dari pohon ke pohon, jadi hutan. Nah, ya itu makanya banyak teman. Oh, Ya, banyak oke. teman bisa menambah wacana kita sendirilah, Ya. minimal seperti itu. Itu perlu enggak sih? Misalnya seorang musisi terus kemudian berteman, berkumpul dengan komunitas tari, komunitas sastra, komunitas itu perlu enggak sih Mas? Ya sangat perlu, sangat perlu. Oh. Menurut saya loh. Ya. Artinya kita bisa tahu, oh dunia mereka seperti ini. Ada Bagaimana? feedback enggak yang bisa diambil? Pasti ada, Pasti ada. ada. Entah itu sisi artistik, entah itu secara sisi tema, ide-ide, Ide-ide. itu banyak sekali. Ya. Ada keinginan berkolaborasi lagi dengan teman-teman itu? Saya selalu pengen, Mas. Oh, selalu pengen. Selalu pengen. Oke, kita tutup Iya. satu lagu Mas dari karya sampean. Oke. Sepenggal saja enggak apa-apa atau utuh juga bagus. Ini dari Apa? tadi Mas Yes, bilang semalam. Oh, semalam. Nah. Wah, itu lagu seneng aku ya Mas Wi. Ini versi asli Mas Yes, ya. Ya, saya versi asli ya. Oke, semalam. Semalam kau ada di mana? Semalam ku lelah menunggu, meski berat aku untuk meninggalkan kamu di hatiku, di hatimu. Cinta yang pernah jalani bersama memaksa aku untuk meninggalkanmu. Ingin ku lepas kenangan yang pernah ada, namun tak kuasa aku untuk melupakan semua.